Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Apakah rezeki itu sudah ada yang ngatur? Menarik untuk dibahas. Apakah rezeki itu sudah ada yang ngatur? Sudah diatur oleh yang di atas? Menarik untuk kita bahas. Di video sebelumnya ada yang request gini, Bang, bahas ini dong. Apakah rezeki itu sudah ada yang ngatur? Jadi makanya saya bikin video ini ya. Tapi saya akan menjawab dari dua versi ya. Satu dari versi agama, satu lagi dari versi pemikiran saya pribadi ya. Dan saya akan tambahkan juga dari versi sains ya. Kita mulai dari pemikiran atau sudut pandang saya pribadi. Kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, rezeki itu ada karena sebab akibat. Bukan karena ada yang ngatur, tapi sudah ada sebab akibatnya. Contoh misalnya, butterfly effect misalnya. Biasanya butterfly effect ini diumpamakan terhadap sesuatu tempat ya, atau suatu benda. Tapi kita ini menerjemahkan ke sebab akibat ya. Contoh misalnya, ada seorang bapak-bapak yang punya istri. Pagi-pagi mau berangkat kerja. Habis mandi, mau beres-beres berangkat kerja. Dia lupa naruh handuk di kasur, sehingga istrinya ngomel-ngomel gitu, diomelin sepanjang pagi sebelum berangkat kerja. Si bapak ini ya, sebelum kerja dia diomelin sama istrinya, sehingga di perjalanan dia mood-moodan gitu, di pekerjaan juga dia bad mood, suasana hatinya jadi nggak enak gitu, sehingga di kantor pun pekerjaannya asal-asalan, dan bosnya juga melihat bahwa ini orang kurang produktif kali ya. Sehingga dampaknya apa? Akibatnya apa? Dia bisa aja dipecat oleh bosnya karena kerjanya asal-asalan. Bisa aja dia karirnya mentok atau stuck di situ-situ aja. Itu efeknya, itu pengaruhnya, itu bagian daripada sebab akibat. Kalau kita ambil perumpamaan yang lain misalnya, atau contoh yang lain misalnya, ketika ada seorang bapak-bapak misalnya kerja kantoran, terus tiap pagi istrinya nyemangatin, ngasih semangat, ngasih support, walaupun suaminya ini melakukan kesalahan, ya nggak jadi masalah, dinikmatin aja lah, nggak jadi dipersoalkan. Misalnya dia naruh handuk sembarangan di mana-mana gitu. Ini pengalaman pribadi kali ya. Jadi istrinya nggak jadi masalah, nggak direpetin tiap pagi, nggak diomelin, sehingga si bapak ini kerjanya tambah semangat. Di kantor juga seperti itu, kerjanya makin semangat, makin bagus, makin berprestasi, dan bosnya pun melihat bahwa ini orang yang berprestasi, orang yang capable, sehingga dia dinaikkan menjadi manajer misalnya, dan karirnya pun tidak mandek, dan rezekinya pun lancar. Jadi menurut saya rezeki itu seperti itu cara kerjanya. Ada sebab akibat, bukan ujuk-ujuk misalnya ada yang ngatur, tiba-tiba duit senggepok jatuh dari langit gedebuk gitu. Enggak, bukan seperti itu. Ada sebab akibatnya, ada pengaruhnya. Seperti yang saya katakan tadi, itu butterfly effect. Dikit saja sebenarnya, sedikit saja perbedaannya bisa mempengaruhi sangat gede. Seperti kasus tadi itu, seperti lupa menaruh handuk atau menggantungkan handuk gitu. Jadi menurut saya itu, kalau ada yang mengatakan rezeki itu sudah ada yang ngatur, ngapain kita harus kerja kan? Sama seperti misalnya kita mengatakan 2045 Indonesia emas, tapi kita cuman ngehujat gitu di sosial media, tidak memperbaiki diri, cuman jadi netizen toksik gitu, cuman marah-marah aja di media sosial gitu. Cuman komentar-komentar yang hate speech gitu, komentar-komentar yang negatif, cuma scroll TikTok, nggak pernah memperbaiki SDM kita. Padahal kan negara maju itu adalah negara yang SDM-nya bagus, tidak pernah belajar gitu. Hidupnya ya gitu-gitu aja, flat-flat gitu, nggak ada perubahan. Ya jalanin aja, mengalir seperti air. Ya kalau airnya nanti mengalirnya ke danau yang indah, coba kalau mengalirnya ke Sibiteng, ya kan masalah kan. Jadi menurut saya itu, pemikiran yang mengatakan bahwa rezeki sudah ada yang ngatur itu pemikiran-pemikiran orang yang pasrah menurut saya pribadi ya.
Sekarang dari sudut pandang agama ya, tapi ini agama yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia. Disclaimer dulu ya, disclaimer on ya, harus berulang-ulang karena warga Konoha itu tidak mengerti konteks. Jadi konteksnya ini di Konoha, bukan Indonesia. Jadi warga Konoha itu sering mengatakan, rezeki mah sudah ada yang ngatur, sudah diatur oleh Allah. Dan biasanya mereka belajar dari mana? Belajar dari pemuka agamanya. Pemuka agama itu kalau khotbah itu biasanya gitu. Uang mah jangan dipikirin, rezeki mah jangan dipikirin, pasti turun dari langit, pasti dikasih sama Tuhan. Rezeki nggak usah pikirkan, nggak usah terlalu mikirin dunia, pikirkanlah akhirat. Sementara dia dakwah punya tarif ratusan juta, punya tarif miliaran, dia dakwah pakai mobil Alphard. Maksud dia itu nggak usah mikirin rezeki, karena yang mikirin rezeki saya itu, yang susah payah mikirin rezeki saya itu ya umat. Itu maksudnya. Bukan dia yang mikirin rezeki dia, tapi umatnya gitu. Umatnya yang diporoti gitu. Itu maksud dia, umat pemuka agama di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya. Jadi pemuka agama di Konoha ini, mohon maaf ya, SDM rendah. Mereka ini biasanya orang-orang yang gagal, misalnya gagal berdagang, gagal berbisnis. Mereka banting setir jadi pemuka agama. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang gagal di bidangnya ya. Jadi kalau ada orang yang gagal di bidangnya terus banting setir terhadap misalnya jadi pemuka agama, apakah kita percaya sama dia? Enggak dong, ya kan? Kalau dia gagal, masa kita percaya sama orang yang gagal? Kita percaya sama orang yang berhasil dong, ya kan? Jadi biasanya orang-orang seperti ini hanya pintar. Ada kelebihannya sih pemuka agama yang dari Konoha, public speaking doang sebenarnya. Mereka ini pintar, terus menghafal ayat-ayat. Itu doang sih keahliannya. Mereka ini tidak meningkatkan SDM-nya. Tapi tidak semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu. Mereka tidak meningkatkan SDM-nya. Mereka tidak introspeksi diri. Mereka tidak punya kesadaran. Mereka tidak berpikir, apakah yang saya ucapkan ini mempengaruhi umatnya? Apakah yang saya ucapkan ini jujur atau tidak? Harusnya kan pemuka agama di Konoha itu kan berpikir seperti itu ya. Makanya saya berharap sama pemerintah, harus ada sertifikasi pemuka agama. Harus ada standarnya gitu. Misalnya sekolah jadi S1, semuanya disekolahin minimal 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi mereka punya SDM gitu. Enggak asal apa yang dikatakan itu kan akan berpengaruh ya. Menurut saya yang dikatakan oleh para pemuka-pemuka agama di Konoha itu sudah kadaluarsa. Omongan yang keluar dari mulutnya itu sudah kadaluarsa. Ibarat makanan itu sudah kadaluarsa. Enggak bisa lagi dikonsumsi. Karena apa? Karena omongan-omongan yang dikeluarkan dari mulut pemuka-pemuka agama itu sudah kadaluarsa dan sudah tidak bisa dikonsumsi, sudah lama gitu. Ilmunya sudah lama. Kan ilmu itu kan harus diupdate ya sebenarnya. Tiap hari itu, tiap tahun itu harus update kan. Kalau nggak update itu kadaluarsa. Ilmu juga ada kadaluarsanya loh. Gak percaya? Ada kadaluarsanya. Contoh misalnya, zaman dulu kalau ada orang yang mengatakan, misalnya nih punya anak ya, terus ada bapak-bapak atau ibu-ibu mengatakan, nak, nanti kalau kamu gede, kamu jadi PNS ya, biar kamu hidupnya terjamin, biar kamu nanti hidupnya nggak berkesusahan seperti mama sama papa. Ini nasihat yang kadaluarsa menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di masa depan itu PNS itu akan digantikan oleh robot. Kadaluarsa kan? Iya kan? Nasihat seperti ini kadaluarsa kan? Jadi bagaimana mungkin seseorang itu berusaha menjadi PNS, berusaha menjadi aparat misalnya, atau kerja di pemerintahan, sementara pekerjaan di pemerintahan itu sudah digantikan oleh robot. Ini nasihat kadaluarsa kan? Jadi para pemuka agama juga seperti itu. Mereka tidak upgrade gitu maksudnya diri mereka itu. Mereka hanya bisa cuman kata-kata doang gitu. Tidak ada isinya sebenarnya, hampa sebenarnya. Itu cuman penyemangat doang. Oh, kita akan masuk surga, kita akan masuk surga. Surga juga belum pasti kan. Tapi sudah ada dijanjikan gitu. Umatnya diporotin lah. Makam palsu lah, wakaf palsu lah. Itu kan yang terjadi di Konoha. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, di antara sahabat yang terpilih pasti ada yang tersinggung gitu dengan perkataan saya. Nggak enak gitu, nggak suka gitu. Makanya saya mohon lah yang nonton videonya di channel ini, saya tuh sebenarnya nggak benci agama,
Tapi saya mengkritik agama itu, saya kritik itu bukan agamanya, tapi tradisi, cara kita dalam beragama itu yang saya kritik. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya komen gitu negatif gitu, komen yang hal-hal yang tidak baik, misalnya maki-maki gitu, menurut saya pribadi itu mereka ini sebenarnya orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang dalam hatinya itu sudah sakit sehingga mereka melampiaskan. Jadi menurut saya netizen itu ada dua macam, ada netizen yang jujur, ada yang tidak jujur. Jadi dari dulu sebelum saya bikin channel ini, saya juga berpikir itu gimana nanti kalau ada netizen yang hater gitu, yang suka ngomong ya biasalah ya kan, netizen yang paling tidak sopan itu kan di Konoha ya. Netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara itu adalah netizen warga Konoha. Jadi saya berpikir bagaimana nanti kalau ada netizen yang julid gitu. Saya sampai berpikir itu, memetakan apa sih sebenarnya netizen itu, bagaimana sih kehidupannya. Biasanya netizen yang suka ngomong hate speech atau suka ngomong kotor, suka ngomong jorok, atau suka ngomong yang tentang kebencian itu adalah orang-orang yang sakit sebenarnya. Mereka ini adalah orang-orang yang menderita, dan penderitaan mereka itu dikeluarkan dari hatinya, dan biasanya mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak jujur. Jadi netizen itu ada dua, satu ada yang jujur, dia mengkritik tapi kritikannya jujur. Satu lagi ada yang tidak jujur. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semoga bermanfaat. Saya Rey Konoha, saya pamit dan kabur dulu. Salam rasional.